Ibu-ibu anggota Persekutuan Perempuan Kepala Keluarga yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring dari kanal YouTube GPIB Horeb. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Manuel Esau Raintung. Ibu-ibu, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapakah takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Ibu-ibu, mari kita merendahkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah kami ada saat ini adalah berkat kemurahan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyatakan syukur, memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu, sehingga tubuh, roh, dan jiwa kami akan terus merasakan sejahtera Tuhan. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Ibu-ibu, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 105 ayat pertama sampai dengan ke-7. Kita akan membacanya secara silih ganti. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Dialah Tuhan Allah kita. Ibu-ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menaikkan pujian terambil dari Gita Bakti 60, bait pertama dan baitnya yang kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kepala Gereja, Engkau sudah mempersekutukan kami pada pagi hari ini untuk merayakan akan kuasa kasih Tuhan yang sudah memelihara kami, bahkan memberkati kami semua sebagai perempuan kepala keluarga. Kami yang berada di tempat kediaman kami masing-masing, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami melalui pelayanan firman-Mu. Roh Kudus menguasai kami, memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga kami tidak hanya mendengar tetapi juga mau melaksanakannya. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita semua berdiri sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kita akan membaca Alkitab dan dengarkanlah firman Tuhan yang dibacakan menurut surat 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Surat 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan menyatakan, Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku, bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur meskipun selama pandemi COVID-19 ini yang sudah sekitar 8 bulan, seingat saya sudah sekarang ini ketiga kali ibadah PPKK dilaksanakan dalam suasana yang terbatas. Tapi kita tetap bersyukur dengan segala keadaan apapun. Yang penting kita bisa melampaui keadaan ini. Kita bisa tetap terus melayani. Kita tetap terus dapat mewujudkan panggilan dan pengutusan sebagai jemaat dan sebagai gereja. Dan karena itu, saudara, hal yang paling penting adalah pelayanan dan kesaksian itu tidak undur atau juga tidak mengalami hambatan-hambatan ketika kita harus menjalaninya. Yang saya maksudkan adalah semangatnya. Perlu semangat. Dengan kondisi yang begitu memprihatinkan kita, tidak ada seorang pun yang tidak mengalaminya, yang dibutuhkan semangat. Dan semangat ini untuk membangunkannya tidak hanya kuat karena diri sendiri, dia juga harus terbantu oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu ada panggilan kita untuk saling membantu, menopang, menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak ada seorang pun yang merasa kuat pada saat sekarang ini. Semuanya ada dalam kekhawatiran atau bahkan mungkin ketakutan.
Oleh karena itu diperlukan hidup ini saling memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Nah, GPIB Jemaat Horeb ini punya moto dalam pelayanannya, yaitu melayani dalam kasih dan mengasihi dalam pelayanan. Saya kira moto ini baik sekali, menjadi spirit, menjadi daya dorong kita untuk tetap terus dapat melayani Tuhan dengan kekuatan kasih. Dan ini adalah semangat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita baca surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus ini memiliki spesifikasi atau kekasan di mana Paulus sementara berada di Makedonia. Makedonia dan Korintus adalah sebuah kondisi yang tentu berbeda. Korintus itu kota besar, kota yang berkemajuan. Makedonia tidak, dianggap kota pedesaan lah. Kalau sekarang ini ada perkotaan, ada pedesaan. Memang kultur budaya di kota dan di desa berbeda. Pastilah di desa kita akan mempunyai rasa bahwa kita dapat saling menyatu dalam kehidupan bersama. Apa yang menjadi pergumulan masing-masing keluarga bisa saling diketahui dan saling untuk menolong. Itu mungkin suasana semangat pedesaan pada masa-masa yang lalu kalau di Indonesia. Tapi kalau sekarang mungkin semangatnya berbeda. Sudah tidak lagi memikirkan siapa lu, siapa kamu, siapa dia. Tapi lebih banyak kepada mungkin memikirkan diri sendiri. Bagaimana gaya atau style egosentris segala sesuatu kepada diri sendiri. Tapi surat 2 Korintus ini sebenarnya ditulis oleh Paulus untuk membuka cara-cara berpikir kita untuk dapat berelasi dengan orang lain lebih baik lagi. Kalau kita baca surat 2 Korintus, bagaimana relasi kita dengan yang lain. Memang dalam surat Korintus pertama, pada bagian akhir itu ditutup dengan bagaimana sesungguhnya kekuatan Kristus sebagai orang yang pada saat itu mencahayakan kehidupan yang sungguh-sungguh dapat mengatasi segala hal. Dan karena itu Paulus memberitakan bahwa kita semua telah dibangkitkan oleh Kristus dan hidup di dalam kebangkitan itu adalah hidup yang mengalami persekutuan yang teguh, yang sementara menjalankan keinginan dan kehendak Tuhan. Paulus berbicara di Yerusalem. Tapi ketika Paulus berbicara berada di Makedonia akan lain ceritanya. Karena apa? Karena ada situasi Yerusalem yang membutuhkan perhatian karena banyaknya perselisihan, banyaknya permusuhan, banyaknya orang-orang Kristen yang berada di dalam tekanan-tekanan hidup seperti itu. Dan karena itu dalam bacaan kita pasal yang kedua yang merupakan bagian dari pasal yang pertama ini mau mengajak kita semua bagaimana sesungguhnya hidup ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Paulus tidak ingin kehadirannya mendukakan orang lain. Dan dia juga tidak ingin orang lain mendukakan hatinya. Ada relasi yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Itu dikatakan demikian. Walaupun ia berada dalam kecemasan, kecemasannya adalah karena seringkali pelanggaran-pelanggaran atas kasih dalam hidup ini seringkali terjadi. Jadi Paulus mau mengajak kita semua, orang-orang yang percaya yang berada pada masa kini, mari bangun relasi yang baik, relasi yang benar dengan siapa saja, dengan orang-orang lain yang sesungguhnya mendatangkan sukacita dan menjadi berkat. Sama dengan tema GPIB di tahun 2020-2021 ini, kita diminta untuk menata kehidupan kita ini supaya kehidupan kita ini menjadi berkat bagi
banyak orang. Ini yang saya kira perlu sama-sama kita menyadari. Ibu-ibu semua, ya kita sudah berada dalam keadaan terbatas karena seharusnya tidak menjadi kepala keluarga, tetapi sekarang harus menjadi kepala keluarga. Menjadi perempuan kepala keluarga yang mempunyai tugas serangkap. Kepala keluarga yang seharusnya para suami, tapi sekarang ada pada para istri atau ibu yang sudah tidak mempunyai pasangan. Walaupun dengan keadaan seperti ini, maka hidupnya tidak larut dalam kedukaan. Hidupnya tidak terus-menerus terhalang karena membayangkan kekalutan akan masa depan. Justru kita diajak serta untuk membangun hati, menjaga hati agar supaya tetap memiliki sukacita itu. Duka cita telah berlalu. Panggilan hidup orang percaya adalah menyaksikan, mencahayakan sukacita dalam hidupnya. Saya kira ini sangat relevan dengan kita semua, khususnya ibu-ibu perempuan kepala keluarga yang terpanggil untuk menjadi cahaya kemuliaan Kristus. Karena Kristus ada di dalam kita. Kita tidak menjadi terbatas, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi yang lain, terutama bagi keluarga kita sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita perhatikan juga bahwa ternyata Paulus sangat mengedepankan tentang hidup bersama yang membangun kebersamaan. Ini dikemukakan. Dan saya kira tidak ada keadaan apapun yang tidak bisa dihadapi secara bersama-sama. Kalau masa pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita hanya menyerahkan kepada para medis untuk bisa mengatasinya, atau mungkin juga pemerintah dengan satuan tugasnya, tapi justru yang dikemukakan bahwa menghadapi pandemi COVID-19 yang dialami oleh setiap orang, setiap tempat, maka ajakannya adalah mari kita bersama-sama memerangi atau melawan virus corona ini. Oh, itu kan tugasnya para medis? Tidak. Tugas kita semua. Ada panggilan untuk kita menjawab solusi pandemi COVID-19 ini dengan bersama-sama. Bahkan dikatakan ada ajakan ibu. Ajakan ibu yang menuju kepada harapan masa depan. Atau masa depan yang berpengharapan. Jadi ajakan ibu yang dimaksud adalah ajakan untuk menjaga dan merawat hidup. Melalui ajakan untuk selalu mengenakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu mengingat untuk menjaga jarak, ya, tidak berkerumun seperti itu. Ini dikatakan sebagai pesan ibu, karena dari ibulah muncul atau berawal sebuah kehidupan. Pesan ibu yang mau merawat kehidupan. Yang perlu digarisbawahi adalah menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 ini membutuhkan kebersamaan kita. Kita bersama dan kita wujudkan kebersamaan untuk melawan COVID-19. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu juga ukuran keberhasilan itu tidak bisa selalu bertolak atau berkaca pada pribadi atau kekuatan seseorang. Apalagi dalam membangun jemaat seperti ini, seperti kita sebagai gereja, tidak ada kekuatannya ada pada seseorang. Apalagi mengandalkan seorang pendeta. Tidak.
atau mengandalkan seorang presbiter non pendeta, diaken atau penatua, tidak. Tidak ada yang dapat diandalkan di sini. Tapi yang diandalkan adalah kebersamaannya. Disinilah sesungguhnya Paulus mau mengingatkan bahwa orang-orang di Makedonia itu semangatnya adalah semangat kebersamaan menghadapi sesuatu. Mereka tidak terlalu cepat, terlalu mudah untuk kemudian mengaduh atau mengelak atau bahkan mencela untuk segala sesuatu. Kalau pada bagian akhir dari bacaan 2 Korintus ini dia mengarah kepada tertuju bagaimana orang-orang Kristen di Makedonia ternyata memiliki kemurahan hati untuk membantu Yerusalem yang pada saat itu dikabarkan membutuhkan bantuan karena keadaan kerawanan pangan yang ada di sana. Mereka berada dalam kesulitan. Biasanya orang kota membantu orang desa, tetapi kali ini kita melihat orang desa tergerak, termotivasi dan secara bersama-sama melakukan usaha untuk membantu Yerusalem, orang-orang di kota. Semangatnya apa? Kalau mereka bersemangat pada saat itu mengatakan itu kan orang-orang di kota punya segala-galanya, tidak. Tapi semangatnya adalah karena mereka terpanggil untuk membantu bagi mereka yang memang mengalami kesulitan atau kemalangan secara bersama-sama. Di sini apa yang digarisbawahi oleh Rasul Paulus? Mari menghadapi setiap pergumulan hidup ini secara bersama-sama. Kalau itu dalam satu keluarga, kalau itu bisa dibantu oleh beberapa keluarga, akan jauh lebih baik. Karena itu dalam teori persahabatan ataupun pertemanan saya kira mengemukakan bagaimana sesungguhnya daya simpati dan empati ini menjadi penting sekali. Jangan sampai kita tidak mau atau kehilangan rasa. Itu yang tadi saya angkat tema motonya Horeb, melayani dalam kasih. Spiritnya adalah kasih. Semangatnya adalah kasih, mengasihi dalam pelayanan. Semangatnya juga adalah karena mengasihi. Kita belum lama merayakan 72 tahun kehadiran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB, dan apa yang dapat menghantarkan GPIB sampai dengan usia ke-72 ini selain karya dari kepala gereja, tetapi kita juga merasakan adalah karya bersama atau perwujudan kebersamaan dari seluruh warganya. Tidak ada pernyataan bahwa GPIB ada sampai dengan sekarang ini karena seorang pendeta atau 1-2 orang pendeta, tidak seperti itu. Tapi semua terbangunkan, terpanggil untuk dapat melakukan perwujudan kebersamaan. Ada visi harmoni. GPIB visinya adalah visi damai sejahtera. Ini visi harmoni. Jadi oleh karena itu dalam pergumulan hidup ini, tantangan apapun, halangan apapun, tetap kita bervisi, tetap kita mengharapkan bahwa ke depan hidup ini sungguh-sungguh menjadi harmoni. Harmoni itu artinya ya ada kesalahan, tetapi yang lain bisa tetap memberikan penghargaan, tetap saling menerima. Jikalau ada perbedaan, tetap maksud yang dikandung adalah kita jangan sampai terpisah-pisahkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat berjalan bersama menuju hari depan. Sudah hampir selesai tahun 2012 ini tidak terasa. Sambil menikmati pandemi COVID-19, kita sudah hampir-hampir berada di penghujung tahun. Sudah ada suasana Natal yang
Kita tahu melalui lantunan, nyanyian-nyanyian ataupun aksesoris-aksesoris Natal yang sudah terlihat, tetapi itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah hidup ini sungguh-sungguh harmoni. Walaupun kita akan bernatal tanpa harmoni, tanpa kebersamaan yang baik, saya kira tidak cukup. Jadi marilah kita jalan bersama, hadapi masa depan secara bersama-sama, ada dalam kebersamaan. Semangat terus dalam melayani. Tuhan memberkati kita semua, bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, sedia tulus yang benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus yang sudah mempersekutukan kami bersama sebagai perempuan kepala keluarga. Meskipun kami tidak berjumpa satu dengan yang lainnya, tetapi kami tetap berada dalam persekutuan kasih. Kami berada di rumah, di tempat kediaman kami masing-masing, tetapi hati kami ada dalam kesatuan dan kebersamaan melalui ibadah ini. Tuhan memberkati seluruh kehadiran kami dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan, tolong kami semua agar tetap memiliki keyakinan dan pengharapan. Dalam semangat kebersamaan, kami tetap menjalani keberadaan hidup kami, walaupun masih mengalami keterbatasan secara sosial karena adanya pandemi COVID-19. Meskipun kami masih berada di rumah, tetapi kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, tumbuh tambahkan iman, harap, dan kasih kami kepadamu. Meskipun kami berada di rumah, tetapi kami tetap meyakini bahwa kami tetap mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkati para pengurus PPKK, Tuhan menolong, juga dalam rangkaian peralihan kepengurusan, Tuhan juga memberkatinya, dan bahkan kami menyerahkan seluruh anggota PPKK yang berperan sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Meskipun sendiri, tetapi kami diyakinkan oleh kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk dapat membangun kehidupan keluarga, menjaga dan merawatnya, dan mengisinya dengan penuh damai sejahtera. Berkati mereka juga yang ada dalam keadaan lanjut usia ataupun dalam keadaan lemah tubuhnya, Tuhan menolong semua, agar semua dikuatkan, dipulihkan. Kami semua merindukan kehidupan kami dapat terus memenuhi akan panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyaksikan kehidupan yang berdasarkan kehendak Allah.
Ajar kami senantiasa untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan peliharakan kami. Jauhkan kami dari segala bahaya-bahaya, terutama ancaman virus corona. Berkati semua anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang yang berada di sekeliling kami. Tuhan juga sertai mereka semua. Lindungi kami di rumah. Tuhan sertai kami semuanya. Berkati para presbiter dan semua pelayan-pelayan Tuhan, unit-unit misioner di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkatinya. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami, dan biarlah kami ada dalam kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi cahaya yang mencahayakan kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pergumulan warga jemaat, Tuhan kiranya menolong. Anak-anak kami sebagai generasi penerus dalam kegiatan belajar meskipun dengan jarak jauh, Tuhan juga berkati. Anak-anak muda dalam pergaulannya, Tuhan juga menolong. Biarlah kami semua ada dalam keadaan yang damai dan dipenuhi pula oleh kedamaian. Kami mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersama pada saat ini berserah dan sungguh-sungguh mengharapkan kuasa kasih Tuhan. Inilah doa, harap dan kasih kami kepadamu. Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan yang kita berikan dapat langsung ditransfer ke rekening GPIB Horeb. Nomor rekening dapat dilihat pada akhir ibadah atau disetorkan langsung melalui kasir kantor jemaat setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 15 WIB. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu. Ibu-ibu terkasih, mari berdiri, kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat serta penyertaan yang tiada henti Kau curahkan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan
memberkati persembahan kami ini untuk dipakai bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dimohon tetap berdiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjalan menuju hari depan dengan penuh keyakinan. Kita jalani hidup dan kerja kita semua dengan mau melakukan firman Tuhan khususnya yang sudah kita dengarkan, untuk menjadi ibu-ibu, perempuan-perempuan kepala keluarga yang senang untuk menjaga dan membangun kebersamaan. Biarlah kita semua siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mari kita semua berdiri sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kita saksikan pujian pengutusan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berlebam berat. Berilah kami roh yang taat dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.